Saudara-saudari pencinta renungan harian Katolik Paroki Tomang Gereja Maria Bunda Karmel. Setiap dari kita, entah karena kebiasaan sejak kecil, atau memang sudah menjadi bagian dari diri kita sendiri, selalu memiliki keinginan yang besar untuk mendapatkan sesuatu. Saya misalnya, memiliki keinginan untuk selalu melihat film-film action, spionase, atau film-film berbasis kemajuan teknologi. Saat tahu ada film yang termasuk kriteria tadi, maka saya akan berusaha untuk mencarinya dan melihatnya. Ada kepuasan tersendiri saat saya melihatnya. Akan tetapi, terkadang juga terjadi, sesaat setelah melihat film tersebut, ada keinginan untuk melihat dan melihat lagi. Dengan kemajuan teknologi media saat ini, maka keinginan tersebut semakin menggebu. Karena begitu selesai satu film, maka media akan menginformasikan film apalagi yang senada yang pantas dilihat. Tentu saudara-saudara bisa membayangkan berapa banyak waktu yang dihabiskan demi memenuhi hasrat menonton film tadi. Dalam bahasa populer, keinginan-keinginan itu dikendalikan oleh ego. Ego mendominasi untuk memerintah diri memenuhi keinginannya terus-menerus. Bagaimana kalau saya berhenti menonton? Itu artinya saya menolak ego. Dan dalam bahasa Injil artinya menyangkal diri. Hari ini dalam Injil, Yesus mengatakan bahwa setiap orang yang mau mengikutinya harus menyangkal diri. Yesus mengatakan demikian karena seperti apa yang saya alami dan mungkin juga saudara-saudari alami, ego yang muncul dalam berbagai bentuk, bisa emosi yang meledak-meledak, bisa rasa iri, pertemanan yang eksklusif, malas membaca, senang bermain game, senang melihat video, senang makan makanan cepat saji, dan lain-lainnya, seringkali menguasai hidup dan akhirnya mengalahkan keinginan-keinginan baik yang telah Yesus tanamkan dalam hati kita. Keinginan-keinginan baik itu tenggelam, tidak bersuara, karena suara ego lebih kuat, lebih nyaring terdengar. Untuk itu, tidak ada jalan lain kecuali kita melakukan tindakan penyangkalan diri. Ego tidak lagi diberi tempat, suaranya tidak lagi diperhatikan. Dengan demikian, maka suara Yesus akan terdengar lebih keras. Akan tetapi, proses menyangkal diri bukanlah perkara mudah. Maka Yesus menambahkan kata memikul salib. Artinya, siap menerima beban yang akan timbul akibat menyangkal diri, seperti tidak nyaman, menggelisahkan, dan lain-lainnya. Keadaan ini mungkin berlangsung bukan dalam waktu yang singkat. Bisa jadi perjuangan terus-menerus, karena ego tentu saja tidak akan berdiam diri. Perlu contoh bahwa ego bisa dikalahkan. Dan yang bisa mengalahkan ego-ego yang tidak tepat itu adalah manusia Yesus. Karena itu, Yesus melengkapi perintahnya dengan menambahkan kalimat mengikuti aku. Maka secara lengkap kalimat Yesus berbunyi, setiap orang yang mau mengikutinya harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Ini syarat menjadi pemenang sebagai pengikut Yesus. Menyangkal diri memang dalam saat sekarang terkadang dipandang sebagai hal yang negatif, tindakan-tindakan yang mengekang. Namun dari pengalaman kita juga tahu bahwa mereka yang mampu menyangkal diri, hidupnya lebih damai, hidupnya lebih tenang, meskipun lingkungan sekitarnya tidak menunjukkan keberpihakan. Menyangkal diri dengan demikian menjadi suatu pilihan. Jika ingin hidup dalam ketenangan, menyangkal diri patut kita pilih sebagai
dasarnya. Tuhan memberkati.